check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Azhar. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Hari ini saya akan mereview mobil yang menurut saya sangat spesial, yaitu satu unit Subaru BRZ tahun 2012, di mana mobil ini adalah kembaran dari Toyota FT86. Bahkan Toyota FT86 juga diproduksi satu pabrik dengan Subaru BRZ ini, diproduksi di PT Fuji Heavy Industry yang lokasinya ada di Jepang. Bagaimana kondisi dan apa yang menarik di BRZ tahun 2012 ini? Kita saksikan video yang berikut ini. Oke, kalau kita melihat satu unit mobil sport, pasti yang Anda tanyakan terlebih dahulu yaitu adalah sektor engine atau mesin. Nah, untuk Subaru BRZ tahun 2012 ini menggunakan mesin boxer. Kita coba buka. Nah, ini untuk penopangnya belum pakai hidrolis ya, masih penopang dengan tipe manual. Nah, ini di sini ada tulisan Toyota D4S Boxer dan di sini Subaru. Kenapa Toyota? Karena mobil ini adalah satu pabrikan dengan Toyota FT86. Jadi untuk mesin Subaru ini menggunakan mesin boxer dengan cc 2000 cc yang mampu mengeluarkan torsi sekitar 230 Newton dan tenaga di 203 PS. Kode mesinnya NA. Jadi untuk mesin boxer ini menurut saya sangat bertenaga sekali, bahkan di tarikan bawahnya sangat-sangat responsif sekali. Nah, mobil ini saya review, nanti sekaligus akan saya tawarkan atau saya jual. Berapa harganya? Ikuti terus videonya dan ada update harga di tengah-tengah video nanti. Penasaran bukan? Lah, untuk mesin dari Subaru BRZ tahun 2012 ini kalau kita lihat layoutnya, ini untuk tatanannya ini pendek ya, pendek, jadi ground clearance-nya sangat pendek sekali. Kita lihat layoutnya di sini ada baterai dengan model cross, jadi agak miring gitu ya untuk layoutnya. Kemudian di sini ada modul ABS, di sini ada untuk washer, untuk air washernya, untuk kaca. Kemudian di sini ada untuk pengisian engine oilnya. Filternya posisinya ada di atas ya. Filternya ada di atas dengan desain ke bawah gitu ya. Kemudian di sini ada air conditioner kompresor, kemudian di sini ada alternator, di sini ada engine coolant-nya di sini ya. Kemudian ada semacam crossbar kanan kiri. Jadi untuk layoutnya ini sangat menarik, berbeda dengan engine konvensional yang kita temui di sedan-sedan yang lain. Ini mesin boxer 2.0. Ini yang digendong oleh satu unit Subaru BRZ tahun 2012. Mesinnya sangat kering sekali, sangat terawat sekali, dan mesin ini rekod servisnya ada di Nasmoco. Kenapa Nasmoco? Ya, karena Subaru ini untuk servisnya itu di Nasmoco, karena mobil ini juga satu produk dengan FT86.
Kemudian kita lihat desain dari depan ya. Kita lihat desain dari depan. Di bawah itu ada body kit karbon. Ini karbon asli, tapi bukan bawaan pabrikan. Ini adalah aftermarket karbon. Jadi untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan body kit di depan, kemudian di corner di bagian belakang, di corner di bagian belakang, kemudian di sisi samping. Ini adalah karbon asli. Karbon asli, bukan karbon stiker ya. Ini ada sekitar 24 jutaan kalau beli. Jadi udah kayak body kit seperti itu. Desainnya di sini untuk motifnya ada ke sirip-sirip hiu seperti itu. Kemudian di sini ada washer lamp. Mobil ini juga dilengkapi dengan fog lamp ya. Lampunya modelnya sudah Pro-G dan kesan-kesan sporty sangat terlihat dari desain lampunya. Karena untuk lampu ini desainnya agak lancip dan sipit seperti itu. Jadi sangat-sangat sporty sekali. Kemudian kita lihat dari sisi samping, di mana untuk sisi samping di bumper depan sini di cornernya ini ada kayak gimmick lampu ya. Lampu ini digunakan untuk lampu sein. Jadi selain ada di depan, lampu sein juga ada di bagian bumper samping kanan dan samping kirinya. Kemudian di bagian samping di sini ada ala-ala air cooler seperti itu. Cuman ini tidak bolong ya. Ini hanya kombinasi warna aja. Ini warna hitam dikombinasikan dengan warna body. Kemudian untuk bannya, ini velgnya menggunakan ring 17 dengan ban Michelin dengan profil 215 45 R17. Ini untuk velgnya two-tone. Di sini ada logo Subaru dan ini masih asli bawaan. Kemudian kita agak ke belakang. Ke belakang di sini yang saya jelaskan tadi, di mana di sini sudah dilengkapi dengan body kit karbon. Ini aftermarket, jadi bukan bawaan pabrikan tetapi aftermarket. Kemudian untuk desain dari handle-nya, di sini sudah smart key ya. Akses smart key-nya kita di sini sebenarnya ini sensing ya. Jadi kalau kita pencet seperti ini, di sana berbunyi, kemudian kita buka secara langsung. Jadi tidak ada tonjolan-tonjolan kayak mobil yang sekarang versi Honda dan sebagainya, tetapi ini hanya sensing yang tercover langsung dengan handle-nya. Nah, ini senada dengan body warnanya. Kemudian untuk desain kacanya ini frameless. Jadi dan ketika kita tutup ini auto close. Jadi ketika tutup seperti ini, kacanya akan secara otomatis naik. Jadi ketika kita buka, kacanya akan turun. Ketika ditutup seperti ini akan auto close untuk menutup dan merapatkan kaca itu, power window-nya secara otomatis. Nah, ini untuk desain dari samping ya, kesan sportnya sangat terlihat. Ini mobil ini mempunyai 2 pintu untuk akses masuk di kanan dan kirinya. Nah, untuk desain dari door trimnya sebelah kanan ini sama dengan yang di bagian kiri. Di sini ada soft touch, kemudian di sini plastik, di sini top soft touch dengan jahitan warna merah. Kemudian ini ada lampu, kemudian di sini ada pengaturan retract mirror, kemudian di sini untuk pengaturan kacanya kanan dan kiri. Di sini ada auto door lock, kemudian di sini power window lock, dan untuk bagian bawah di sini adalah pengaturan untuk power window dengan mode all auto. Jadi kanan kiri all auto, naik otomatis dan turun juga otomatis. Dan menariknya mobil ini juga sudah di nano keramik. Di nano keramik dengan merek yang sudah sangat tidak asing di telinga teman-teman semua, yaitu dari Scuto ya. Jadi ini masih garansi, jadi setiap 6 bulan ini garansi dengan harga yang Anda bisa cek di webnya Scuto. Nano keramik Scuto yang masih bergaransi. Jadi kebetulan saya reviewnya ini ada sedikit gerimis, jadi sekaligus membuktikan bahwa nano keramiknya ini bekerja enggak. Nah, di sini tadi gerimisnya lumayan lebat, saya sempat berteduh sebentar tadi. Cuman untuk airnya ini seperti efek daun talas seperti itu ya. Jadi tidak menempel, tidak kayak menjamur seperti itu. Jadi recommended Scuto ya. Ini sorry, ini bukan
ini bukan endorse. Ini bukan endorse ya. Jadi ini hanya saya menano keramik mobil ini dengan Sekuto gitu aja. Bukan endorse-nya dari Sekuto ya. Untuk kombinasi desain door trim, di sini ada sticking warna merah. Kemudian ini desainnya adalah soft touch. Di sini plastik, kemudian di sini soft touch. Kemudian ini handle-nya warna chrome, dilengkapi dengan saklar. Kanan kiri ini all auto. Di sini ada plastik dengan aksen kayak sisik seperti itu ya, kayak sirip-sirip ikan seperti itu. Ini handle-nya warnanya silver. Di bagian bawah di sini dilengkapi juga dengan lampu. Ini untuk penerangan. Apa lagi ya? Oh ya, kemudian di sini ada kayak plate gitu. Desainnya plate-nya ini unik, jadi kayak racing seperti itu. Dan ini mobil ini sangat terawat karena plastik dari plate-nya ini kalau kita ambil ini warnanya chrome, ini plastik bawaannya ini masih. Jadi mobil ini jarang dipakai sama ownernya dulu. Karena kilometernya untuk tahun 2012 kilometernya baru di 38.000. Nah, kemudian kita lihat di sini ini ada kayak nameplate di sini Fuji Heavy Industry. Jadi ini mobil ini dirakit di Fuji Heavy Industry, yaitu pabrikan dari Subaru. Bahkan FT86 juga tulisannya Fuji Heavy Industry karena mobil ini dirakit secara bersamaan, kerjasama antara Toyota dan Subaru. Nah, kita lihat sekarang desain dari kursi yang dimiliki oleh Subaru BRZ ini, dimana kursinya ini di sini ada sticking warna jahitan warna merah. Ini kombinasi blue through. Kemudian ini eksklusif banget desainnya. Jadi kalau kita lihat ala-ala Sparko seperti itu, tapi ini originalnya dari Subaru. Di sini ada handle untuk pegangan, kemudian di sini ada safety belt, dan menariknya di Subaru BRZ ini untuk tempat duduknya di bagian depan ini juga dilengkapi dengan safety, yaitu untuk airbag. Jadi airbagnya tidak hanya ada di depan, tetapi di samping di sini juga ada airbag. Jadi untuk menahan ketika terjadi impact dari samping. Jadi untuk safety-nya sangat-sangat diperhatikan oleh Subaru ya. Nah, untuk desain dari belakang, jadi akses masuk di belakang itu lewat dari pintu yang ada di sini, karena pintunya dua ya. Jadi kalau kita seperti ini bisa kita majukan dan kita bisa masuk di belakang seperti ini. Nah, kita masuk di belakang. Nah, cuma untuk akses belakang ini tidak diperuntukkan untuk kita dewasa ya. Ini hanya diperuntukkan untuk anak-anak karena space-nya sangat mepet sekali ya. Space-nya sangat mepet sekali. Bahkan ketika tempat duduk ini dimundurkan, kaki kita ini bisa terjepit di bagian bawah seperti itu. Jadi ini hanya untuk anak-anak. Saya dengan tinggi 165 cm itu sudah agak sesek seperti itu. Nah, ini juga dipisah oleh cup holder di bagian tengahnya. Nah, mungkin kalau anak-anak oke lah ya, tetapi kalau untuk dewasa not recommended. Nah, kita lihat desain yang ada di samping sebelah kanan ini untuk kursinya. Ini di sini ada pegangan, kemudian di bagian samping kiri ini juga dilengkapi dengan safety SS airbag. Kemudian di sini ada pengaturan untuk recliningnya. Di sini ada pengaturan untuk adjuster naik turunnya, dan ini untuk maju mundurnya masih mekanikal. Nah, ini untuk pedalnya ini kayak besi racing seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini ada untuk pembukaan bagasi, di sini untuk auto tripnya, di sini untuk display, pengaturan displaynya, dan untuk AC-nya ini untuk jendela AC-nya ini 360 derajat. Ya, ini untuk desain sebelum kita masuk ke interior. Ketika
ketika kita duduk di belakang kemudi ini rasanya adalah rasa pembalap gitu ya. Jadi sangat-sangat sporty sekali. Untuk setirnya di sini ada sticking warna merah, kemudian di sini ada pedal shift, di mana di kanan ini untuk menambah atau shifting up giginya, di sini untuk shifting untuk downnya. Jadi di sini untuk mengurangi, di sini untuk menambah. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada cruise control. Ini ala Toyota banget. Jadi cruise controlnya ini ala Toyota banget karena ini produk bersamaan, kerjasama antara Subaru dan Toyota. Nah, di sini untuk handle yang bagian kiri ini digunakan untuk lampu, digunakan untuk lampu sein kanan dan lampu sein kiri. Lah untuk handle di bagian kanan ini digunakan untuk wipernya. Jadi ini mirip mobil Eropa di mana pengaturan lampunya ada di sebelah kiri. Kemudian coba kita start ya. Ya, ini engine startnya ini ada di bagian tengah seperti ini. Kita start. Nah, suaranya khas banget untuk mesin boxer ya. Jadi ini ada tombol AC, AC-nya auto climate system, dimana untuk AC ini sudah dual zone ya. AC-nya sudah dual zone, bisa kita atur antara penumpang sendiri, kemudian kita juga mengatur untuk driver sendiri bisa. Nah, untuk double din-nya di sini double D-nya ini sudah diganti dengan aftermarket. Ini mereknya Kenwood. Kemudian sudah diberikan konversi untuk mic di sini. Jadi ketika kita Bluetooth handphone kita di sini di Miracast seperti itu, kita sudah bisa ngobrol langsung via mic yang ada di bagian pojok. Desain untuk interiornya ini warnanya hitam gelap, jadi sangat mewah sekali. Dimana di sini ada mirror juga digunakan untuk make up, dimana di bagian sampingnya di sini dilengkapi juga dengan lampu ya. Ini desainnya seperti sisi ular seperti itu, tapi ini adalah plastik ya. Ini desain hitam. Kemudian di masing-masing corner atau pojok-pojok di sini ada airbag untuk safety-nya. Di bagian kiri juga ada airbag untuk safety. Di bagian setir untuk ada airbag-nya juga. Kemudian di bagian penumpang, dashboard penumpang juga ada airbag-nya juga. Jadi sangat lengkap untuk safety-nya. Nah, menuju ke panel AC, di mana di sini untuk pengaturannya ini sporty banget ya, sangat-sangat racing menurut saya, karena pencetan dari dual zone, kemudian di sini pencetan untuk sirkulasi udara luar dan dalam, kemudian air defogger dan auto on off-nya ini pencetannya seperti pencetan NOS menurut saya. Jadi lebih bukan ke pencetan tetapi kayak saklar turun seperti itu. Ini transmisinya automatic 6 percepatan, dimana di bagian tengah di sini ada pengaturan untuk sport snow, kemudian ada VSC spotnya. Jadi ketika kita mau drifting dan sebagainya, kita bisa mengaktifkan untuk VSC spotnya ini dinonaktifkan. Ini adalah penggerak belakang atau rear wheel drive. Ini adalah sisi interior dari Subaru BRZ tahun 2012. Kemudian kita tilik desain bagian belakang dari Subaru BRZ tahun 2012 ini, di mana bagian belakang ini sudah dilengkapi dengan rear spoiler, ini aftermarket yang sudah dicat atau di refine di warna senada dengan bodi. Jadi kalau kita beli ori ya, ini sebenarnya tidak ada rear spoiler seperti ini, tetapi ini sudah ditambahkan, jadi menambah kesan sporty dari mobil yang sudah sangat sporty ya. Jadi ini double sporty seperti itu. Ini ada logo Subaru di bagian tengah, kemudian ini BRZ, kemudian ini ada tulisan Subaru. Dan desain dari lampunya ini transparan dengan lampu brake-nya yaitu sudah LED. Untuk lampu mundurnya ini modelnya clear ya. Kemudian kita lihat ke bawah, mobil ini dilengkapi dengan sensing di bagian belakangnya. Akan tetapi bawaan dari mobil ini tidak dilengkapi dengan rear kamera parking. Jadi belum ada kameranya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini ada corner body seperti karbon, aksen karbon, di mana ini satu paket kanan, kiri, depan sudah dilengkapi dengan karbon aftermarket seperti itu. Kemudian ini ada muffler di bagian kanan dan kirinya. Ini warnanya hitam dengan aksen kayak
kayak sirip-sirip seperti itu, dan di sini ada brake lamp juga. Di sini ada lampu mundur dan juga ada brake lamp. Kita lihat bagasinya seperti apa. Untuk mobil sport ya, untuk mobil sport menurut saya bagasinya lumayan lebar walaupun pendek ya. Tetapi untuk kanan kiri maju ke depan itu kalau space untuk koper yang tipis itu masih masuk. Nah, di sini ada ban serep ya. Ini bannya mereknya Michelin. Di situ ada dongkrak dan ada kunci roda ya. Ada kunci roda masih tertata rapi, dan di sini sudah diberikan cover. Ini cover tambahan dari aftermarket. Nah, mobil ini saya tawarkan dengan harga 450 juta rupiah dengan kondisi sudah terima dengan atas nama pembeli langsung. Mobil ini sekarang kondisinya dengan pajak off 2 tahun. Pajaknya mati 2 tahun, tetapi dengan harga 450 juta Anda sudah menerima mobil ini sesuai dengan nama Anda. Jadi bagi yang di Semarang bisa langsung dibalik nama dengan Nopol H, yang di Jogja bisa langsung dibalik nama dengan Nopol AB, Bandung D, dan sebagainya. Sekarang posisinya plat B, pajaknya off 2 tahun. Bisa nggak dibeli dengan kondisi apa adanya? Bisa banget. Jika kondisi apa adanya tidak dipajaki atau kondisi yang ada yang sekarang, saya tawarkan dengan harga 420 juta rupiah. Jadi Anda dengan uang 420 juta rupiah sudah membawa mobil sport Subaru BRZ tahun 2012. Pertimbangkan matang-matang, Anda akan mengambil sedan mewah kondisi baru atau sedan coupe sporty dengan kondisi second yang kondisinya like new dengan kilometer yang masih di 38.000. Servis rekod di Nasmoko Yogyakarta. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.